teman-teman, selamat malam dan selamat datang kembali dalam channel kita Danyang Dedengit. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang sudah selalu nyalakan notifikasinya agar selalu mendapat kabar terbaru dari video-video yang kita upload. Sekarang langsung aja kita masuk ke cerita. Ini cerita waktu saya masih kecil, kira-kira tahun 1994 atau 1995 ya. Seingat saya saat itu saya masih SD, itu aja. Cerita berawal dari rumah yang saya tempati saat itu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih saya tempati. Itu nempel sama belakang rumah saya persis adalah makam. Cuman ya bukan makam yang angker di tempat-tempat yang sepi gitu, enggak sih. Soalnya rumah saya makam, terus belakangnya langsung jalan pasar. Jadi kan dipastikan ramai kalau jalan pasar. Jadi kalau dikatakan angker sebenarnya enggak, katakan enggak angker, tapi tetap aja ada beberapa kejadian. Disitulah saya mulai awal ceritanya itu ketika batas dari rumah saya dengan kuburan itu adalah, kalau orang Jawa itu menyebutnya getek ya. Getek itu kayak apa ya, kayak bambu terus ditata-tata gitu, di kumpul di apa ya, kayak itulah berlubang-lubang. Jadi dari belakang rumah saya melihat kuburan jelas, dan dari kuburan pun bisa melihat ke belakang rumah saya. Jadi di kuburan ada apa gitu bisa aja kelihatan. Bahkan ada pohon besar zaman itu, pohon semboja, pohon kamboja apa ya namanya. Itu ada yang pohonnya sampai daunnya masuk ke halaman belakang rumah saya, dan itu biasa. Dan saya di situ nggak pernah nggak merasa terganggu juga dengan itu. Soalnya waktu kecil itu saya juga mainannya juga sering ke sana kemari, dan nggak ada yang aneh juga ya. Cuman ketika ayah saya membangun kayak rumah baru bagian belakang, dan rumah itu kamarnya yang paling belakang itu nempel persis sama kuburan. Jadi nggak ada batas apa-apa, temboknya langsung belakangnya itu kuburan. Di situ saya sering mengalami suara-suara aneh. Ada yang kadang mencakar-cakar tembok, ada yang mengetuk-ngetuk tapi pelan, tek 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 atau apa itulah. Itu cuman karena saking biasanya ya, sampai nggak takut lagi, udah biasa. Itu paling suara-suara nggak jelas karena sangat terbiasa. Jadi awalnya sih emang kaget, bingung itu apa, takut. Cuman karena biasa ya udah biasa. Malah kadang kalau lagi emosi atau lagi apa, ada yang misal mencakar-cakar, krek krek gitu, langsung aja temboknya dipukul, buk, nanti suaranya hilang. Dan itu udah menjadi kebiasaan keluarga saya di situ seperti itu. Ada suara gitu dibiarin, jadi cuek. Nah, ini kejadiannya yang mau saya ceritakan itu bukan tentang saya. Itu dimulai suatu ketika akan ada hajatan di rumah tetangga saya, yang kebetulan adalah, kalau saya manggil itu bule, kebetulan di tempat bule saya. Jadi belakang rumah saya itu ada jalan yang langsung menghubungkan ke halaman belakang rumah dari bule. Ya sama-sama nempel sama kuburan juga sih, sama-sama nempel sama makam. Nah di situ kan ada orang-orang, karena misal besok ada hajatan, jadi malamnya itu banyak yang, kalau orang Jawa
bilangnya laden atau rewang lah. Ada yang masak-masak, ada yang misal menata ruangan atau apa itu. Dan di sana ada pembantu, bule saya punya pembantu yang di situ kita sebut aja namanya itu Mbok Jayem. Nah, Mbok Jayem itu biasanya kalau hari-hari normal nggak ada hajatan itu jam 5 sore pulang, karena rumahnya nggak terlalu jauh sih sama rumah saya. Kira-kira ya kalau misalnya ditempuh pakai jalan kaki cuman 20 menit, kalau pakai motor ya nggak ada 5 menit. Cuman pada saat itu motor belum terlalu banyak. Nah, di situ pas misalnya besok hajatan, malamnya banyak orang yang laden atau rewang itu, yang bantu-bantu masak-masak dan lain-lain itu sampai lembur. Jadi waktu itu kalau nggak salah perkiraan sampai jam 12 malam atau jam setengah 1 itu masih pada di sana, masih pada berkegiatan di sana. Ada yang masak, ada yang nyuci piring dan lain-lain. Jadi waktu sekitar jam 1 itu yang lain udah pulang satu persatu ya, satu persatu itu pulang. Dan pada akhirnya sampai yang tertinggal di belakang itu cuman Mbok Jayem itu sendiri. Dan Mbok Jayem itu sampai sekitar jam 2-an ya, jam 1 atau jam setengah 2 itu masih bersih-bersih ya, perabotan atau apalah. Kan dia kan soalnya yang bantu di situ, yang aslinya bantu di situ emang dia, jadi nggak enak daripada berantakan. Nah, terakhir tuh dia mau buang sampah di belakang dapur. Otomatis dia lewat jalan yang saya bilang tadi, yang menghubungkan antara rumah saya dan rumah bulik saya. Jalan kecil itu, ada pohon cengkeh sama ada pohon kamboja dari kuburan, dari makam itu, daunnya sedikit masuk ke situ. Waktu buka pintu dia mau buang sampah, sudah mencium bau-bau aneh katanya, bau-bau nggak biasa lah, entah itu bau apa. Dia juga menceritakannya tidak jelas. Dan ketika dibuka itu langsung tampak ada yang dari atas pohon kamboja itu turun ke bawah. Itu warnanya hitam, katanya berbulu, terus matanya warnanya merah, dan turun dari atas langsung jatuh ke tanah. Ada suaranya, buk. Ada suara itu, langsung melihat ke Mbok Jayem dengan tatapan tajam. Katanya bola matanya merah, dan dengan jarinya katanya segede pisang ambon. Saya itu seberapa ya, dikira-kira sendiri ya. Langsung serempak Mbok Jayem, langsung sampah yang mau dibuang langsung jatuh, dan dia langsung masuk lari. Tapi nggak bisa berkata apa-apa, mau menjerit nggak bisa, mau teriak nggak bisa, mau berdoa nggak bisa, sampai jatuh. Jadi kejadiannya itu pada sekitar jam setengah 2 malam ya. Nah, terus orang-orang yang lain yang pada mempersiapkan kan di depan, bukan di dapur. Itu ada bulik saya, ada om saya waktu itu. Cuman om saya dan bulik saya itu waktu ke belakang itu mungkin sekitar 1/4 jam kemudian mungkin, atau mungkin setengah jam kemudian, itu kaget nemuin Mbok Jayem kayak kejang-kejang, gak bisa bicara atau apa, sudah terjatuh di lantai. Nah, waktu terjatuh di lantai langsung bingung. Jam segitu, jam 2 malam, mau minta tolong ke siapa bingung. Ini kenapa? Mbok Jayem gak tahu
Mbok Jayemnya nggak bisa bicara, nggak bisa cerita pada saat itu. Langsung om saya membunyikan mobil mau nganter Mbok Jayem pulang. Ini kenapa ini, atau mau dibawa ke puskesmas zaman itu ya, ada puskesmas deket sini waktu itu. Cuman akhirnya dibawa pulang ke rumahnya biar di biar ada di sana, kan ada anaknya, ada apa, semua pada bingung juga, ini Mbok Jayem kenapa, ini Mbok Jayem kenapa. Terus itu sampai acara hajatan selesai itu Mbok Jayem masih belum bisa cerita. Ada apa itu nggak bisa cerita. Nah, setelah acara hajatan besok selesai dan besoknya kembali lagi selesai, itu akhirnya 2 hari kemudian setelah acara hajatan selesai, itu keluarga dari om dan bulik saya datang ke rumahnya Mbok Jayem dan lihat kondisi Mbok Jayem. Ternyata Mbok Jayem saat itu sudah sadar, tapi masih susah untuk bicara dan cerita, ngomong itu susah. Akhirnya pada hari ketiganya datang lagi om sama bulik saya, itu baru nanya, kenapa kemarin ada apa Mbok Jayem kok sampai kayak gitu. Baru hari ketiga Mbok Jayem bisa cerita pelan-pelan, dan setelah dicerita kaget kita, makanya bule, om sama yang denger itu kaget. Terus setelah itu langsung Mbok Jayem nggak mau lagi kerja di tempat bulik saya. Itu ya cuman pengalaman yang agak serem juga ya, yang termasuk serem. Cuman anehnya itu kalau yang di rumahnya di situ termasuk saya dan bulik saya atau om saya itu tidak pernah melihat yang kayak gitu, maksudnya nggak pernah melihat itu. Kalau suara-suara sih sering, aku sering, cuman ya udah terlalu biasa jadi nggak ngefek. Kalah ini paling cuman suara aja gitu, itu udah tahu. Tapi kalau orang lain itu kok ya ada yang sampai diliatin kayak gitu. Sampai kasihan sebenarnya kan, Mbok Jayem juga saat itu udah tua juga. Itu sedikit pengalaman horor dari saya, bukan dari saya sih sebenarnya, dari yang pernah seseorang yang pernah saya kenal itu pada tahun segitu. Dan sampai sekarang ya rumah saya dan bulik saya masih di situ, dan alhamdulillah nggak pernah ada apa-apa. Ya sekian dulu cerita dari saya. Terima kasih udah mau mendengarkan sedikit cerita horor. Semoga Anda terhibur, dan sampai jumpa lagi untuk cerita selanjutnya. Tetap di channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.